Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira dari kelas 2 TRKJG 2 nomor absen 6 akan menjelaskan tutorial cara membuat alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Oke, jadi yang pertama di sini kita sudah punya surface atau kontur yang sudah kita buat seperti pada tugas sebelumnya menggunakan template juga. Nah, jika kita ingin membuat alinyemen horizontal, kita harus punya data titik koordinat atau nilai XY pada konturnya. Tapi itu kita gunakan jika kita akan redesign. Tapi jika kita akan membuat rencana awal dari sebuah jalan, kita bisa menggambar manual PL-nya atau polyline-nya. Jadi caranya kita klik surface atau konturnya, kita klik kanan, kita pilih surface properties. Nah, surface style-nya kita pilih yang elevation bending dimensi, kita apply. Oke. Nah, muncul seperti ini. Jadi di sini untuk yang warna merah ini adalah elevasi yang paling rendah dari konturnya, dan yang ungu ini adalah elevasi yang paling tinggi dari kontur yang ada di sini. Jadi usahakan jika kita buat PL atau garis rencana alinyemen horizontal, kita buat di kontur yang ketinggiannya itu sama atau tidak terlalu jauh, supaya kita bisa meminimalisir adanya cut and fill atau timbunan dan galian. Jadi meminimalisir biaya perencanaan juga. Jadi misal kita pilih PI pertamanya di sini, di warna hijau ini, lalu selanjutnya kita pilih elevasinya yang dekat atau tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Misal kita pilih di sini. Nah, selanjutnya PI 3-nya kita pilih di sini. Oke, kita enter. Nah, jadi PI pertama di sini, PI kedua di sini, dan PI ketiga di sini. Jadi tidak berbeda jauh konturnya, sehingga cut and fill-nya tidak terlalu banyak, teman-teman. Ini jika menggunakan perencanaan awal. Tapi di sini kita akan menggunakan redesign, di mana kita sudah ada nilai XY atau nilai koordinat dari kontur yang ada di sini. Nah, jadi kita hapus saja karena ini hanya sebagai contoh. Lalu kita kembalikan konturnya, style konturnya seperti tadi, klik kanan, surface properties, elevation bentuknya kita rubah 5 dan galing. Kita klik OK. Masih loading. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu mungkin kita buat lebih jauh lagi, sekitar atau ya 210 boleh, sesuai selera. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena kita sudah punya nilai X-nya, kita tinggal copy saja teman-teman. Kita Ctrl C, lalu di type command-nya kita klik P-line, lalu kita Ctrl V. Nah, enter 2 kali, sudah muncul. Jadi ini adalah PL atau polyline dari titik-titik koordinat yang kita punya. Selanjutnya, setelah PL-nya sudah ada, kita langsung buat alinyemen horizontalnya. Kita pilih atau kita klik alignment, kita pilih create alignment from object, kita pilih garis yang sebelah sini karena awalnya sebelah sini teman-teman. Tapi jika teman-teman STA awalnya dari bawah, ya klik yang bawah karena itu menentukan STA 00-nya di mana. Lalu kita klik enter 2 kali, muncul seperti ini. Namanya kita ganti horizontal. Oke, selanjutnya alignment style-nya kita pilih EIWBN, dan alignment label set-nya kita pilih EIWBN juga. Untuk conversion option-nya kita jangan centang, add course-nya, lalu kita pindah ke desain kriteria, kecepatan rencana kita buat 60. Nah, use kriteria base desainnya kita centang, as to index-nya kita buat 10%. Jadi sesuai perencanaan yang sudah
kita buat sebelumnya. Jadi misal IMAX teman-teman 4% atau 8% itu sesuai yang direncanakan. Di sini kita gunakan yang 10%. Lalu kita klik OK. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita lihat angka STA-nya atau STA labelnya itu masih di tengah halaman horizontal atau di center line-nya. Supaya tidak mengganggu gambar, kita pindahkan ke samping teman-teman. Jadi caranya kita klik center line-nya atau alignment horizontalnya, kita klik kanan, pilih edit alignment labels. Kita pilih yang major station, kita pilih tanda ini, lalu kita pilih yang perpendicular with line, lalu kita klik tanda ini. Nah, di sini kita bisa ganti ukuran hurufnya. Misal kita buat 8 atau 10. Lalu button right-nya kita pilih middle left. Jadi pergi atau pindah ke samping. Nah, colornya, warnanya kita ganti merah. Kita apply, oke, apply, oke. Nah, bisa kita lihat angkanya sudah pindah dan berubah teman-teman sesuai yang kita edit tadi. Tapi itu hanya berlaku pada nilai STA-nya saja, maksudnya STA majornya. Untuk nilai STA di PI-nya kita harus rubah lagi teman-teman karena tidak bisa langsung berubah semuanya. Sama kita klik center line, klik kanan, edit alignment labels, kita pilih yang geometry points. Lalu kita pilih tanda ini. Nah, di sini kita teksnya kita rubah mungkin 12. Lalu top right-nya kita pilih middle left sama, dan warnanya kita bedakan kuning ya. Kita apply, kita klik OK, apply, OK. Nah, seperti ini. Jadi sudah berubah ya teman-teman. Jadi nilai STA di major yang PI-nya sudah ada perbedaan. Selanjutnya, kita rubah atau kita buat lengkung horizontalnya teman-teman. Jadi caranya kita klik center line atau alignment horizontal, klik kanan, pilih edit alignment geometry. Di sini bisa kita lihat banyak toolsnya teman-teman. Kita pilih yang tanda ini. Kita klik tanda panah ke bawah, kita pilih yang Freecurve Violet. Nah, sudah berubah. Ini kita gunakan jika kita akan membuat tipe tikungan full circle atau FC. Dan untuk tipe tikungan SCS atau spiral circle spiral, kita pilih yang ini teman-teman. Kita klik tanda panah ke bawahnya, kita pilih yang free spiral curve spiral. Jadi between two entities-nya kita klik. Nah, sudah berubah ya. Untuk yang lengkung pertama ini, kita buat sesuai rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk yang PI kedua ini, atau PI pertama ya, sesuai ini wilayahnya, kita atau saya akan buat tipenya SCS. Jadi kita pilih yang spiral curve spiral atau spiral circle spiral. Kita klik garis pertama, lalu next entity. Jadi kita klik first entity dan next entity, kita pilih, jika sudah muncul seperti ini, kita pilih less than 180. Nah, nilai yang kita masukkan apa? Jadi ada di sini teman-teman. LSR-nya kita punya 20 dan RC-nya 150. Jadi RC ini radiusnya dan LSR ini lengkungannya. 20. Oke, kita punya 20 dan 160. Jadi RC atau radiusnya kita masukkan nilai tadi 150, lalu kita enter. Nah, spiral in length-nya kita tadi punya LSR 20. Jadi kita masukkan 20, enter, 20, enter. Enter lagi, sudah muncul seperti ini teman-teman.
Jadi untuk lengkungnya, lengkung SCS-nya atau tikungan SCS sudah kita buat. Lalu kita lanjut untuk membuat lengkung atau tipe tikungan yang sudah kita rencanakan di PI selanjutnya hingga PI akhir, teman-teman. Oke, ini akan kita skip, akan saya skip saja karena ini panjang ya teman-teman, banyak. Kita akan fokus ke nilai yang PI satunya. Di sini bisa kita lihat masih muncul tanda seru. Ini bisa kita sebut overlap. Jadi kita berarti itu kita salah memasukkan angka atau salah perhitungan teman-teman. Jadi yang kita kontrol bukan hanya perhitungan manual di Excel, bukan, tapi di Civil 3D-nya juga ada kontrolnya sendiri teman-teman. Jadi caranya kita klik alignment grid view. Nah, di sini bisa kita lihat spiral-spiralnya. Ini muncul tanda seru. Kita lihat minimumnya 55. Tapi kita masukkan 20. Berarti kan kurang. Jadi kita harus tambah, teman-teman. Kita ganti, jika minimumnya 55, mungkin kita ganti 60. Oke, kita ganti 60. Dan yang LSR keduanya kita ganti 60 juga. Oke, kita close. Kita lihat, nah, tanda serunya atau tanda overlapnya sudah tidak ada, teman-teman. Itu artinya perhitungan dan angka yang kita masukkan sudah benar berdasarkan kontrol yang ada di Civil 3D. Berarti di Excel tadi LSR-nya kita ganti 60. Nah, sesuai yang kita input di Civil 3D-nya. Oke. Selanjutnya kita akan buat tipe tikungan di PI-PI selanjutnya. Akan saya skip karena agak panjang ya teman-teman. Karena caranya juga sama, bisa teman-teman tiru. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya input tipe-tipe tikungan di setiap PI-nya hingga PI terakhir sudah ada tipe tikungannya dan sudah tidak ada yang tanda seru ya teman-teman. Sudah aman semua, sudah dibetulkan semua nilainya. Jadi misal kita atau teman-teman membuat lengkung tikungannya itu masih ada tanda serunya atau overlap, itu harus kita ganti teman-teman. Bukan cuman misal kita klik kanan, kita pilih edit alignment geometry di sini. Seperti sebelumnya kita lihat, misal minimum spiralnya 55, punya kita 48, berarti kan kurang. Jadi harus kita tambah. Untuk kontrol pertamanya ada di sini teman-teman. Dan kita bisa lihat juga di sini. Nah, kita pilih centerline-nya, klik kanan, kita pilih alignment properties. Nah, untuk kontrol keduanya ada di sini teman-teman. Kita pilih desain kriteria, kita cek dulu di sini desain speed-nya atau kecepatan rencananya berapa. Kadang kala kecepatan rencananya atau desain speed-nya ini masih 100 km, belum berubah. Padahal di awal kita sudah berubah 60 kan, jadi kadang-kadang masih belum berubah. Dan kita pilih juga atau cek juga index-nya berapa. Karena awalnya 10% kita rencanakan, ini juga harus 10% teman-teman. Sama seperti yang kita rencanakan di awal. Oke, lalu kita klik OK. Oke teman-teman, jadi jika sudah dicek overlap-nya semuanya sudah benar, kita akan tambahkan keterangan PI keberapa dan sudut defleksinya berapa. Caranya kita klik centerline atau alignment horizontalnya, kita pilih add labels, kita pilih add alignment labels. Nah, di sini muncul seperti ini. Feature-nya kita pilih alignment.
Label type-nya kita pilih multiple point of intersection, dan point of intersection label style-nya kita pilih standar. Setelah selesai, kita klik tanda panah ke bawah ini, kita klik edit current section. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita pergi ke layout, kita lihat bagian teks, konten, kita klik PI ininya. Nah, muncul titik 3 seperti ini, kita klik. Lalu kita bersihkan teman-teman, kita hapus yang di dalam kotak ini, kita hapus. Lalu kita klik PI, enter, klik PI spasi sama dengan spasi. Nah, seperti ini. Lalu ini propertiesnya kita rubah menjadi alignment PI index. Lalu kita klik tanda panah ini. Nah, supaya masuk ke sini teman-teman. Lalu kita enter. Jadi nanti keterangannya muncul PI sama dengan keberapa. Jadi maksudnya PI keberapa seperti itu. Selanjutnya untuk sudut defleksinya, kita cari dulu simbol sudut defleksi, kita pilih format, simbol, other, kita pilih sudut defleksi. Nah, ini. Kita select, kita copy, exit. Nah, ke properties, enter, kita Ctrl V. Muncul seperti ini teman-teman. Lalu spasi sama dengan spasi. Lalu properties kita rubah menjadi delta angle. Formatnya kita ganti ini. Nah, jadi nanti berganti derajat, menit, detik. Kita klik tanda panah ke samping kanan ini, nah muncul seperti ini. Lalu kita blok semua teman-teman. Kita bold, kita tebalkan, dan kita fontnya kita ganti menjadi mungkin Arial Narrow, dan warnanya kita ganti ini. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu untuk komponennya kita pilih yang text for each curve spiral, kita klik tanda silang ini. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk text height-nya kita ganti mungkin 40. Lalu kita coba apply. Oke, add. Kita klik add. Kita klik alignment horizontal. Nah, muncul. Sudah muncul seperti ini. Nah, yang lain juga akan muncul teman-teman. Jadi ini maksudnya, nah ini PI 1 sudutnya itu 86 derajat 35 menit 35 detik. Oke. Dan nilai sudut defleksi ini harus sama dengan hitungan kita, baik itu hitungan manual atau menggunakan Excel. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk tutorial cara membuat alignment horizontal sudah kita terapkan atau kita coba dari awal hingga akhir. Selanjutnya kita akan membuat alignment vertikal, teman-teman.